Udah, saya minta tolong, udah. Kita sama-sama tahu ini. Saya kadang-kadang mengolah senior-senior. Kadang-kadang senior-senior juga olah saya. Iya. Dan ini semua kan baku tahu kartu semua ini. Jadi kalau bisa olah saya besok itu usahakan ada sedikit ilmu olah yang baru. Jangan ilmu olah lama, karena sebagian ilmu olah itu saya yang ciptakan. Jadi kalau Pak Dev, besok kita mulai bicara kreatif dikit untuk membuat olahan. Dev, sorry ya, hanya kau yang bisa canda soalnya. Karena kau kan ketua umum aku dulu kan, gitu. Tapi sekarang aku yang jadi ketua umum, tenang aja. Maman mana Maman? Tenang Man, kita bersahabat semua. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Dan ini salah satu yang diperjuangkan mahasiswa, mengingatkan partai-partai politik. Golkar dihancurin, Golkar tuh. Golkar dihancurin, cok. Gokil mahasiswa. Sekolah gitu udah. Oh, anak sekolah tuh bocah tuh ikut-ikutan tuh. Aduh, anjir. Ya, ini orangnya Jokowi, bukan pengurus Golkar, tiba-tiba jadi ketua Golkar dan langsung bicara hati-hati sama Raja Jawa. Kalau nggak serius kita bisa celaka. Apa maksudnya? Ini penjilat level dewa ini, Bahlil. Sehingga rakyat paham, mahasiswa mengerti. Salah satu biang brengseknya pemerintahan kali ini adalah Bahlil. Yang pohon beringinnya sudah dijadikan mebel oleh Raja Jawa, si tukang kayu. Dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahannya ada pemerintahan seorang raja. Raja Jawa. Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis. Ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia, maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rumahnya. Soeharto Raja Jawa yang tahu diri, dia tahu oke, pulungnya udah hilang, saya mundur itu. Apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Bahlil ya, yang bilang Raja Jawa bengis kan Bahlil. Kan Bahlil bilang ini Raja Jawa, ini bahaya dia bisa lakukan apa aja. Artinya raja yang bengis. Apakah Sultan Hamengkubuwono IX bengis? Apakah Sultan Hamengkubuwono X bengis? Ini Bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa. Dia nggak baca Sumar Said, apa namanya tuh, The Ideas of Power in Japanese Culture. Dia nggak baca Ben Anderson tuh. Jadi ini orang betul-betul kosong otaknya tuh. Tapi justru dalam kekosongan otaknya Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan. Yes. Untung ada Bahlil. Kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan, ini despot, ini adalah otoritarian. Mending kalau otoritarian benevolent seperti siapa Lee Kuan Yew misalnya. Ini betul-betul despot in optima forma Jokowi. Saya hanya merumuskan dalam bahasa Latin, yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh Bahlil. Bahlil yang bilang Jokowi itu bengis. Jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis.
rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si raja. Karena sistem kerajaan itu tidak ada lagi di Jawa. Kenapa dipulihkan sifat bengis dari kerajaan? Yusuf Hamka mengatakan bahwa Golkar direbut oleh penguasa. Golkar direbut oleh orang yang powerful. Bisa-bisanya partai sebesar Golkar direbut. Jadi bukan terjadi perebutan internal, kata Pak Yusuf Hamka, tapi memang direbut dari luar, dari orang yang siapa sih yang bisa merebut? Ya memang orang yang punya kekuasaan, ya orang yang memang powerful. Siapa yang punya kekuasaan di atas Airlangga Hartarto, di atas golongan karya? Ya siapa lagi kalau bukan rezim ini? Dan kita tahu sudah dari jauh-jauh hari politik sandera menjadi ciri rezim kita hari ini. Ngeri kalau Golkar sudah bisa diobok-obok, apalagi partai lain. Yusuf Hamka belak-belakan soal Airlangga mundur. Kursi ketum Golkar direbut orang yang powerful. Apa? Jokowi. Ya Jokowi memang presiden Indonesia. Dan kita dengar juga dulu tempo hari bulan-bulan yang lalu sinyalemen Jokowi menjadi ketum Golkar tuh muncul. Tapi kemudian rakyat pintar hari ini sudah bisa membaca itu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan dorongan rakyat maka Golkar yang dibegal menjadi gagal. Kenapa? Walaupun saya bukan pendukung Golkar, saya nggak pernah sekalipun nyoblos Golkar, tapi sebagai sebuah organisasi besar, partai politik warisan Orde Baru, memang sudah semestinya dijaga. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab membegal Golkar. Yusuf Hamka mengakui keputusannya mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung mundurnya Airlangga. Jadi bahasa-bahasa alasan-alasan yang disampaikan Airlangga karena ini demi kemudian alasan-alasan normatif lah. Termasuk Doli menyampaikannya bahwa ini pribadi itu alasannya sehingga tidak mengganggu yang lain. Hamka keluar, jelas-jelas mengganggu. Politikus Golkar Yusuf Hamka menyatakan akan mengundurkan diri dari Partai Golkar. Saat ini sudah ya. Yusuf mengaku takut terzolimi seperti Airlangga Hartarto yang baru saja mundur dari kursi ketum Partai Beringin. Jadi harapannya Airlangga ini dilengsarkan melalui Munaslup. Tapi melihat peta perpolitikan terkini, barangkali Airlangga berpikir, jangan sampai saya diturunkan di Munaslup, makin rusak nama saya. Sudah saya mundur sekarang saja. Gitu kali ya. Pas kebenaran ada momentum, saya melihat Pak Airlangga terzolimi. Saya juga takut nanti berpolitik juga terzolimi. Selevel Yusuf Hamka, anggota Dewan Penasehat Golkar saja mengatakan takut dizolimi, takut politiknya dirusak. Bagaimana orang-orang yang di bawah Yusuf Hamka? Yusuf mengakui keputusannya mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung mundurnya Airlangga. Karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya, dan saya nggak akan bisa mengikuti. Oleh sebab itu lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik. Padahal Yusuf Hamka ini setelah digadang-gadang untuk menjadi gubernur atau calon gubernur Jakarta, setelah RK masuk Jakarta, akhirnya dia mundur dan siap-siap OTW Jawa Barat. Bahkan sudah santer untuk siap-siap untuk menjadi wakilnya Deddy Mulyadi. Ternyata batal semuanya karena Yusuf Hamka mundur bukan hanya dari Golkar, tapi justru dari pencalonannya. Yusuf menilai gejolak justru berasal dari luar Golkar. Nah ini penting sekali nih. Sebab banyak pihak luar ingin menjadi ketum Golkar. Siapa yang pihak luar yang ingin jadi ketum Golkar? Coba pakai logika saja. Siapa yang orang luar yang ingin menjadi ketum Golkar? Kalau bukan penguasa. Kan begitu. Di dalam Golkarnya sendiri gak ada gejolak. Tetapi saya nggak tahu. Saya nggak bisa mengatakan dengan kata-kata. Tetapi rupanya gitulah.
pada kepengen Golkar. Ini nggak ngerti saya, kenapa pada kepengen Golkar? Ya sebagai partai yang mesin politiknya jalan, tentu itu langkah untuk menggapai kekuasaan. Atau kalau yang sudah berkuasa, untuk mempertahankan kekuasaan.